Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, nama ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, hingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang Allah muliakan. Dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari keberkahan yang Allah anugerahkan kepada kita. Sama-sama kita berada dalam satu majelis, satu tempat yang Allah muliakan. Salawat dan salam semoga tercurah dan teriring kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia, Nabi yang siap menjadi pemberi syafaat di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umatnya yang bersyafaat beliau di yaumil kiamah. Amin. Baik, kita masuk ke makalah yang ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul hadiyatu wal arba'un, makalah yang ke-41. Qila idza aradallahu bi'abdin khairan. Dikatakan dalam sebuah riwayat, apabila Allah sudah menghendaki kepada seseorang untuk menjadi hamba Allah yang baik, faqahahu fiddin, maka Allah akan memberikan pemahaman agama yang baik pada orang itu, ai fi usulihi wa furu'ihi, atau di dalam memahami baik cabang-cabangnya atau asalnya. Tidak hanya itu, wa zahadahu fid dunya, Allah juga akan memberikan, menganugerahi kepadanya zuhud di dunia. Ai ja'ala qalbuhu khalian mimma khalat minhu yadahu. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi hamba Allah yang baik, itu pasti oleh Allah akan dianugerahkan pengetahuan agama yang luas. Di samping pengetahuan agama yang luas, juga Allah akan menganugerahkan, akan memberikan kepadanya sifat zuhud. Ya. Zuhud itu adalah orang yang merasa sepi di dalam hatinya terhadap hal-hal yang duniawi, sehingga mereka orang-orang zuhud itu menganggap segala sesuatu yang selain Allah itu kecil. Ya, kalau kita sudah bilang Allahu Akbar, berarti yang besar hanya Allah, yang lainnya kecil. Ya, kecil dan gak penting. Jabatan gak penting, kedudukan gak penting, harta gak penting. Semua tidak penting, tapi yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang ditanamkan di dalam hatinya zuhud. Status kehambaan itu adalah status yang sulit sebetulnya. Kalau kata Al-Quran, masuk surga itu gampang. Yang susah itu adalah masuk ke dalam status kehambaan Allah. Kan begitu. Al-Quran bilang, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi yang dituntut oleh Allah itu adalah masuk dulu ke status kehambaan. Fadkhuli fi ibadi. Setelah itu baru wadkhuli jannati. Jadi kehambaan itu modelnya begitu. Masuk surganya gampang, tapi masuk status kehambaannya sulit. Karena bagi seorang hamba Allah tadi banyak kriteria-kriteria yang harus dilalui. Ya, salah satunya adalah ketika orang itu dikehendaki oleh Allah menjadi seorang hamba Allah yang baik,
faqahahu fiddin, maka dia akan difahamkan terhadap ajaran agama, difahamkan terhadap pengetahuan agama. Tidak hanya itu, lalu kemudian juga ditanamkan di dalam hatinya rasa zuhud. Zuhud berarti dia sederhana. Wa bassarahu bi'uyubi nafsi, dan dia akan dianugerahi cara pandang yang menutupi aib dirinya sendiri. Di samping orang itu tidak juga menunjukkan aibnya kepada orang lain, menutupi, dia juga akan menutup aib orang lain. Nah, ini penting kita fahami sebetulnya. Bagi seorang muslim, menutup aib orang lain itu adalah pahala. Jadi kalau ada orang bersalah, ada orang punya cacat, gitu, cacat dalam pengertian akhlak ya sebaiknya tidak diungkap, tapi kita tutup. Karena orang yang menutup aib orang lain sesama muslim di dunia, maka Allah akan tutup nanti kesalahannya di akhirat. Jadi ini tidak hanya dalam konteks duniawi, tetapi juga akan berakibat di konteks ukhrawi. Jadi jaminan Allah begitu. Hingga pandai-pandailah kita ini sesama muslim saling menutupi aib. Karena bagaimanapun juga al-muslimu akhul muslim wala yakhdhuluhu wala yadhlimuhu. Antara muslim dan muslim yang lainnya itu bersaudara. Maka janganlah kamu merendahkan atau menghinakan, dan juga jangan menzalimi. Jangan sampai karena beda mazhab, beda partai, beda pilihan politik lalu saling membuka aib. Ini kan masalah. Hanya karena gara-gara beda pilihan politik, yang satu dukungannya, yang satu bukan dukungannya, lalu dibuka aib. Si anu masih calon ini mah dia begini. Diungkaplah di publik, atau mungkin membuat postingan di media sosial yang seperti itu. Padahal sadar bahwa dia adalah muslim. Sehingga hadis ini berlaku al-muslim akhul muslim wala yakhdhuluhu wala yadhlimuhu wala yahqiruhu, tidak merendahkan, tidak menghinakan, dan tidak menzalimi. Nah, ini fungsinya menutup aib. Jadi umat Islam selama bisa menutup aibnya masing-masing, maka saya kira Islam akan lebih nyaman dan damai. Yang persoalan adalah ketika aib orang dibuka di depan umum, itu menjadi persoalan. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Baik, lanjut. Wal maqal saniyatu wal arbaun, maqal yang ke-42, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum, saya diberikan anugerah mencintai min dunyakum, dari dunia, ay mahbubatikum mimma bainas samawati wal ard, atau apa yang kalian juga cintai dari apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Salasun, ada 3 yang saya ini dianugerahi cinta, kata Nabi, terhadap dunia. 3 hal. Yang pertama atib, yang pertama adalah wewangian. Ya, Nabi itu paling suka wewangian. Wan nisa, alu perempuan. Ini kita jangan berpikir kalau Nabi ini suka perempuan lalu kemudian pikiran kita kemana-mana. Seolah-olah bahwa Nabi itu menunjukkan dirinya adalah seorang yang suka dengan perempuan dalam artian secara umum seperti kita. Nabi itu dengan berkata menyukai perempuan, artinya bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Sehingga kalau dia itu diabaikan bahaya. Sehingga maksudnya begitu. Kita pun demikian. Kenapa kita mencintai perempuan? Karena ibu kita juga perempuan. Ketika perempuan diibaratkan sebagai tiang negara, maka kalau perempuannya rusak, negaranya rusak. Karena begitulah bahasanya. Sehingga itu adalah tidak saja menyangkut urusan duniawi, tetapi juga urusan ukhrawi. Di perempuan memang duniawi, tetapi ketika dibina oleh kita, ketika ditata oleh kita, maka dunia menjadi indah. Jadi begitulah. Negara menjadi kokoh dan kuat
karena perempuannya juga soleh, yang mar'atus solihah. Sehingga bahasa Nabi, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solihah. Perempuan lagi ujung-ujungnya, dan perempuan yang soleh adalah menjadi perhiasan dunia. Jadi apapun yang kita lihat di dunia itu, ya perempuan soleh lebih indah, kira-kira begitu. Sehingga itulah yang memanjakan mata kita, menenteramkan hati kita. Dan pada waktu bersamaan, ya negara tumbuh dan berkembang, wilayah menjadi hebat dan berkembang karena perempuannya hebat-hebat, soleh-soleh. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadi ada 3 hal yang Nabi sukai, yang dianugerahkan, ditempelkan kepada Nabi menjadi kesukaan terhadap dunia, wangian, perempuan, dan dijadikan Nabi itu senang ketika sholat. Ya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Wa hadhil khisal allati waqa'at bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laysat fid dunya fi syai'in. Lianna kulla ma kana lillahi ta'ala laysa minad dunya kalladzi la budda minhu minal qut wal maskan wal malbas. Jadi dalam konteks ini sebetulnya ini menjadi kebiasaan. Jadi kadang-kadang ketika ditanya kita, Anda sukanya apa? Itu setiap orang beda-beda kebiasaan. Nah Nabi pun begitu. Ketika Nabi menyatakan 3 hal, yang pertama wangian, yang kedua wanita, yang ketiga itu adalah ketenangan dalam sholat, itu adalah kebiasaan Nabi. Walaupun kadang-kadang kalau kita lihat ini nggak nyambung. Apakah yang dinamakan dengan senang sholat urusan dunia? Ternyata berdampak. Di antara 2 dan 1 ini berarti urusan dunia itu lebih banyak. Ini juga menjadi bagian yang kemudian dipersepsikan oleh banyak ulama. Ternyata manusia itu ketika memilih itu pasti dunia lebih banyak, akhirat lebih sedikit. Tapi kebiasaan Nabi itu adalah senang ketika sholat. Dan memang betul kenyataannya begitu. Nabi itu kalau lagi pusing, banyak masalah, lagi ribet, dia pengen cepat-cepat sholat. Sholat itu menjadi bagian pelipur lara. Sehingga wajar ketika ada ayat muncul, kata-kata fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayab asaka rabbuka maqaman mahmuda, itu sebetulnya ayat itu tujuannya kepada Muhammad. Kata gantinya ka anta. Sehingga tahajud itu porsinya wajib untuk Nabi. Kan wajib. Karena Nabi itu adalah orang yang punya hak memberi syafaat. Sehingga tahajud wajib untuk Nabi. Bagi kita adalah sunnah. Sehingga kata-kata ayam asaka maqam mahmuda itu adalah untuk Nabi sebetulnya. Ya kan maksudnya untuk Nabi. Nabi diperintah oleh Allah untuk tahajud. Agar Nabi memiliki posisi yang penting di hadapan Allah. Posisi yang mulia di hadapan Allah. Ketika Nabi berupaya terus-menerus dengan seperti itu, maka Allah juga akan senang. Nabi senang, Allah juga senang. Dan di antara makhluk Allah yang paling Allah cintai adalah Rasulullah SAW. Dan banyak ceritanya bagaimana Rasulullah itu kemudian ketika para nabi yang lain di arah sudah masuk menghadap Allah, Nabi masih menunggu di luar. Lalu ditanya Allah, kenapa ya Rasulullah kamu nggak masuk? Saya khawatir kalau saya masuk pintu surga ditutup, umatku nggak bisa masuk. Sehingga nabi yang lain udah nggak peduli sama umatnya, mereka sudah masuk semua menghadap Allah. Nabi tidak menunggu di luar. Nabi sujud di luar, dia hanya ingin, ya Allah, tolong kabulkan. Seandainya saya masuk menghadap Engkau ke surga, saya ingin seluruh umatku juga masuk surga. Di mana seorang nabi yang begitu tidak membela umatnya. Ini nabi yang luar biasa. Dia pada saat bahkan sebelum meninggal masih ingat umatnya. Ummati. Kenapa? Karena dia tahu nanti ke depannya bagaimana. Sehingga umat Nabi itu banyak. Ada umat Nabi yang bodoh, nggak
nggak tahu ilmu agama. Ada umat Nabi yang pintar sekali, dia tahu ilmu agama tapi sombong, kan begitu. Ada juga umat Nabi yang biasa-biasa saja, tetapi dia soleh. Ada juga umat Nabi yang mungkin banyak berbuat maksiat, fasik, sehingga ya begitu kenyataan. Tetapi semua itu dipandang oleh Nabi sebagai itu adalah umat saya, sehingga izinkan ya Allah aku untuk memberikan hak syafaat kepada mereka. Nah, ini adalah Nabi kita Rasulullah SAW. Jadi seperti kebiasaan, kalau kata Syekh Khalil Ar-Rasyidi, seperti kebiasaan manusia, kebiasaan dia itu membuat atau merasakan wewangian al-qut wal maskan wal malbas, atau mereka punya tempat tinggal. Al-qut itu adalah makanan, tempat tinggal dan baju pakaian. Itu adalah kebiasaan manusia dan menjadi bagian yang integral dalam kehidupan manusia. Manusia tidak lepas dari yang namanya makan, rumah tinggal, dan pakaian. Itu menjadi ciri khas manusia, sehingga itu tidak bisa dilepaskan. Jadi ciri manusia yang umumnya seperti itu kira-kira. Nah, kalau di Nabi beda. Nabi wangian, perempuan, lalu kemudian suka senang ketika melakukan sholat. Wa kana ma'ahu sallallahu alaihi wasallam ashabu. Jadi ketika Nabi bicara begitu juga ada para sahabat yang sedang duduk-duduk. Jadi kebetulan sahabat sedang duduk juga di situ. Lalu kemudian jurusan faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq kemudian bertanya kepada Rasulullah, kepada Rasulullah, "Shadaqta ya Rasulullah?" Benar engkau ya Rasulullah. Jadi ketika Nabi bilang ada 3 hal tadi, Abu Bakar kemudian menjawab, "Shadaqta ya Rasulullah. Wa habibba ilayya minad dunya." Saya pun demikian. Saya pun dianugerahi kecintaan kepada dunia. Allah menganugerahkan kepada saya kecintaan kepada dunia. Jadi selain Nabi, Abu Bakar pun sama dianugerahi itu. Ai mimma kana baina samawati wal ard. Sama dengan engkau mencintai apa-apa yang berada di antara langit dan bumi. Apa itu? Salasun, ada 3 juga. Abu Bakar juga bilang ada 3 hal, yaitu an-nadru ila wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya ini suka kalau melihat wajah engkau ya Rasul. Nah, beda lagi nih. Jadi Nabi tadi pertama adalah pewangian. Abu Bakar yang pertama adalah saya itu senang ketika melihat wajah engkau. An-nadru ila wajhi Rasulullah wa infaqu mali ala Rasulillah, dan saya juga senang ketika menginfakkan hartaku kepada engkau ya Rasulullah. Nah, ini di sini kelihatan orang kaya, dan kelihatan bahasanya kepada Nabi, saya senang melihat engkau, saya senang menginfakkan hartaku untuk engkau. Wah, kelihatan orang kaya. Jadi Abu Bakar memang orang kaya. Lalu yang ketiga, wa antakuna ibnatai tahta Rasulullah, dan saya juga suka ketika anak perempuanku berada di bawah naungan Nabi. Jadi Abu Bakar itu kan punya anak namanya Aisyah. Aisyah itu dinikah dengan Nabi. Dan itulah salah satu kecintaan beliau kepada dunia. Jadi saya senang ketika anak saya Aisyah kemudian dijadikan istri oleh Nabi. Nah, ini udah beda nih. Ya, ada 3 hal juga sama. Tapi beda-beda. Enggak nyambung juga sebetulnya. Enggak nyambung itu kalau melihat. Yang pertama melihat kepada wajah Nabi, yang kedua bersedekah kepada Nabi, yang ketiga saya suka kalau anak saya dinikah oleh Rasulullah. Kebetulan sudah dinikah oleh Nabi. Ini kan beda tuh. Ada hal-hal yang tidak nyambung, tapi ya sudah, mereka adalah orang-orang soleh yang menunjukkan kesukaannya kepada dunia. Sehingga begini, kita pasti paham bahwa kecintaan kepada dunia itu banyak, modelnya banyak. Enggak cuma ini, cuma 3, begitu, enggak cuma 3, tapi banyak ternyata. Nah, nanti kita lanjut lagi. Setelah Abu Bakar bilang begitu, faqala Umar radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Umar radhiyallahu anhu juga berkata, "Shadaqta ya Abu Bakar." Engkau benar ya Abu Bakar. Wa habibba ilayya minad dunya salas. Saya pun demikian. Saya pun dianugerahi
rasa suka kepada dunia dalam 3 hal. Umar juga sama menjawab dia. Kata Umar, al-amru bil ma'ruf. Yang pertama adalah amar ma'ruf. Pada kelihatan Umar nih, orangnya ingin selalu menegakkan kebenaran. Kan Umar begitu. Ciri khas seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab adalah dia senang al-amru bil ma'ruf. Dan bagi Umar itu urusan dunia. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, ini yang menjadi ciri khas Umar. Yang pertama, saya suka ketika menegakkan kebenaran. Wan nahyu 'anil munkar, dan saya suka ketika kemungkaran itu ditutup, dihalang-halangi atau dihancurkan. Bahasanya begitu. Ya, kita sepaham juga mungkar itu objek ya, bukan subjek. Kalau dari nakaro yang kiru inkaron, yang menjadi subjek itu munkirun. Berarti munkir itu adalah orang yang melakukan kemungkaran. Tapi kalau objek itu adalah sifatnya. Sehingga nahyu 'anil munkar itu bukan berarti ketika ada ketika ada orang fasik, kalau orang fasiknya yang kita hukum, kita bunuh, kita kejar-kejar. Atau ketika ada prostitusi misalnya bukan tempatnya, ada berakabrik oleh kita. Karena kalau pada berakabrik kita main munkirun, ya, isim fa'il. Kalau munkarun itu objek, isim maf'ul. Jadi kalau kita bilang nahyu 'anil munkar, berarti yang harus dihapus, yang harus dicegah adalah sifatnya. Sehingga betul ketika ada prostitusi bukan tempatnya yang boleh dihancurkan, tapi orangnya dibina. Diambil orangnya dibina, nanti tempatnya itu ya bisa kita manfaatkan untuk hal yang lain. Nah, seperti proses keramat tunggak ya di Jakarta itu kan tempatnya tetap di situ, tapi kemudian dibugat menjadi selesetan. Orangnya dibina, tidak kemudian diusir, diasingkan segala macam, tidak. Di munkar itu. Jadi ini kelihatan nih rasa kesukaan Umar adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian yang kedua, wasaubul khalaq, berpakaian yang biasa. Kalau khalaq bahkan lebih kepada konotasi rusak ya. Bi fathataini ay al-bali. Ya, dibacanya khalaq 2 fathah. Enggak dimatikan. Kalau khalq berarti itu ciptaan. Kalau khalaq berarti itu artinya al-bali, yang rusak. Ruya annahu kana fi jubbatihi arba'u asyratin rik'atan. Umar itu diriwayatkan bahwa di dalam bajunya itu ada sekitar 10 tambalan. Ini Umar sebagai khalifah, bukan Umar sebagai sahabat. Artinya Umar itu ketika sudah menjadi khalifah pun, itu ciri khasnya adalah bajunya bertambah. Itu mana ada orang seperti itu. Tapi itulah kesukaan Umar. Dia suka dengan baju yang biasa, baju yang tambalan, baju yang rusak. Ini kan lagi-lagi ciri khas orang. Umar senang amar ma'ruf, senang nahi munkar, tapi senang juga berpakaian biasa. Nah, kita lihat perbedaannya dari 2 sahabat yang sebelumnya dengan Umar, dengan video lain lagi. Baik, lanjut. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, sadaqta ya Umar. Kata Utsman, sahabat Utsman bilang, engkau benar wahai Umar. Wa hubbiba ilayya minad dunya salat. Sama saya pun dianugerahi 3 hal dalam hal kesukaan kepada dunia. Al khidmatu lidhaif. Utsman beda lagi nih. Yang pertama kata dia, kesukaan saya kepada dunia adalah al khidmatu ala dhaif, menghormati tamu. Nah, kelihatan Utsman ini orangnya dermawan. Kalau Abu Bakar orang kaya, Utsman dermawan. Sehingga dia itu sangat memuliakan tamu, siapapun yang datang. Nah, kita akan kadang-kadang berpikir, kalau menghormati tamu masuk kepada dunia ya, memang duniawi ya. Artinya ketika kita bisa menghormati orang lain, maka kita akan dihormati orang lain.
Sehingga kebiasaan menghormati tamu itu adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Dia sangat suka untuk menghormati tamu. Wasaumu fis saif. Ya, setelah menghormati tamu, dia kemudian suka puasa di waktu terik. Jadi ketika suasana sedang panas-panasnya, itu yang paling disukai oleh Utsman bin Affan adalah berpuasa. Kalau puasa pada waktu dingin udah biasa, tapi puasa di waktu panas itu adalah bagian yang mungkin luar biasa. Karena bagaimanapun waktu paling panas itu godaan orang berpuasa itu luar biasa. Tapi tidak dengan Utsman. Utsman itu milih-milih waktunya. Kalau musim dingin dia biasa saja, tidak puasa sunnah. Tapi ketika musim panas dia puasa terus. Artinya dia suka dengan tantangan. Tantangannya tapi bersifat ukhrawi, dia bersifat ilahiyah tantangannya. Dia pokoknya maunya puasa di waktu panas. Dia paling disukai itu. Ya, saum fis saif. Puasa dalam waktu panas. Ay fi waqti syiddatil har, kan? Atau waktu yang betul-betul panas. Wadarbu belum dari mana? Oh, kebalik, ini masih Ali ya. Qala Utsman radhiyallahu anhu, sadaqta ya Umar wa hibba ilayya minad dunya salas. Yang pertama kata Utsman, isba'ul ji'an. Ini kebalik, ini yang Ali. Isba'ul ji'an itu artinya mengenyangkan orang yang lapar. Ya, sama Utsman berarti adalah seorang yang dermawan. Buktinya dia menyukai ketika ada orang lapar dikenyangkan. Isba'ul ji'an itu dunia. Ketika ada orang lapar lalu dikenyangkan. Wa kiswatul uryan. Dan saya paling suka ketika memberikan baju pakaian kepada orang yang telanjang. Artinya sedekah juga. Utsman paling tidak suka melihat orang yang bajunya yang nggak punya baju atau bajunya kotor, lusuh. Dia lebih suka untuk memberikan baju kepada orang itu. Jadi lagi-lagi sedekah. Yang pertama ngasih makan, yang kedua ngasih baju. Artinya Utsman adalah seorang yang dermawan. Wa tilawatul Quran, tapi ada ketiga yang tidak urusan dunia, tapi disebut oleh Utsman, yaitu baca Al-Quran. Jadi kebiasaan Utsman memberi makan, memberi pakaian, dan baca Quran. Ini kalimat terakhir juga menjadi bagian yang senantiasa dibaca oleh Utsman. Ruwiya annahu khatmul Quran fi raq'ataini fil lail. Jadi Utsman itu setiap tahajud di witir terakhir itu khatam Al-Quran. Dalam riwayat lain itu bukan raq'atain tapi raq'atan. Karena itu kan ganjil. Misalnya 5 atau 7 atau 11. Di rakaat 11 terakhir itu menghatamkan Al-Quran. Tahajud gimana? Bukan salat tahajudnya, witirnya ya. Sehingga mungkin ketika dibaca di rakaat biasa mereka Utsman membaca biasa. Tapi ketika di witir terakhir, rakaat terakhir, dia menghatamkan Al-Quran. Sampai kapan salatnya itu ya? Kalau seandainya salatnya dari ibadah Isya gitu. Atau setelah jam 1 ya, salatnya jam 2, mungkin baru selesai itu subuh. Jadi Utsman biasanya begitu. Dia sangat suka membaca Quran dan bahkan menghatamkannya di rakaat terakhir salat witir. Ada kita boro-boro ya. Jangankan untuk selesai baca Quran, tarawih aja milih-milih kan. Dia nyari yang mana yang rakaatnya 11 dibanding yang 23 gitu. Selalu begitu gitu. Jangankan apalagi yang 11 cepat kan gitu. Dia tidak mau 11 yang apalagi kalau ada yang 11 tapi mungkin 1 juz atau 2 juz Al-Quran dibaca. Kita akan lebih memilih yang bisa aja lah, yang kira-kira cepet lah gitu. Ya sedengkan lah gitu kan. Ada Utsman nggak begitu. Itu adalah sahabat luar biasa. Yang dimaksud dengan kesukaan dia tilawatul Quran adalah ada waktu yang paling disukai baca Quran. Kapan?
ketika di rakaat terakhir ketika rakaat terakhir surat witir. Dan yang dibaca itu ditamatkan Al-Qur'annya, khatmul Qur'an. Utsman tuh kalau surat witir itu di rakaat terakhirnya dikhatamkan Al-Qur'an. Nah, artinya wajar kalau seandainya Nabi itu tahajud sampai bengkak kakinya. Ya karena yang dibaca adalah khatam Al-Qur'an gitu. Kan kita kadang berpikir begitu. Wajar saking khusyuknya Nabi. Dan yang dibaca adalah khatam Al-Qur'an. Ternyata sahabat juga ada yang begitu. Utsman kebiasaannya adalah ketika witir di akhir rakaat witir mengkhatamkan Al-Qur'an. Faqala Ali radhiyallahu anhu, nah ini tadi yang saya baca yang punya Ali ya. Qala Ali radhiyallahu anhu wa qarama wajha sadaqta ya Utsman. Benar engkau wahai Utsman, wa habiba ilayya minad dunya salas. Saya pun demikian sama seperti kalian, saya juga mencintai hal-hal yang bersifat duniawi, yaitu 3 hal. Yang pertama adalah khidmatul lidhaif, tadi adalah menghormati tamu. Ternyata Ali itu adalah orang yang paling menghormati tamu. Al-khidmatu al-dhaif. Yang kedua wasaumu fi shaif, tadi puasa di waktu terik, puasa di waktu yang panas. Lalu yang ketiga wadarbu ubis saif. Utsman itu suka untuk memukul musuhnya dengan pedang. Berarti ini ciri khas Ali itu suka perang. Nah, karena dia suka bidarbi bis ad-darbu ala saif, ad-darbu bis saif. Memukul musuhnya dengan perang, dengan pedang. Sehingga kesukaannya di sini akan kelihatan tampak. Walaupun Ali sukanya perang, tapi juga dia sangat menghormati tamu. Dan ada sisi ukhrawinya yang sulit, mungkin tidak biasa dengan orang lain, yaitu as-saumu fi shaif, berpuasa pada waktu terik. Sehingga waktu-waktu tertentu di musim panas dipilih oleh Ali bin Abi Thalib untuk berpuasa. Nah, dia tidak memilih musim tertentu. Sehingga ini ketika kita melihat ada beberapa hal yang walaupun 3 yang disukai oleh masing-masing baik Nabi dan sahabat, itu mereka dari 3 itu berbeda-beda. Sehingga ini yang kemudian kita ambil sebagai sebuah kebiasaan. Dan ternyata memang yang menjadi persoalan urusan dunia itu banyak sekali, sehingga tidak ada standar. Dalam ilmu mantik itu harus jami mani namanya. Sehingga kalau kita bilang mendefinisikan satu hal yang sifatnya jami mani, seperti misalnya apa itu sholat? Sholat itu adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu berarti definisi yang jami, yang mani, yang mencakup keseluruhan dan tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah itu. Kalau kita masih bilang apa salat itu adalah kita menghadap kiblat, ya kan nggak selesai kalau begitu. Artinya tidak ada hal-hal yang lain, masih kurang definisinya. Sama dengan ini juga, hal-hal yang baik ketika diungkapkan atau disukai oleh seseorang masih akan berbeda-beda. Tetapi yang dimaksud oleh hadis ini di antara perbedaan-perbedaan baik Rasulullah sampai kepada para sahabat itu adalah perbedaan-perbedaan yang sudah mencakup keseluruhan. Jadi mungkin di antara kita ada juga yang suka seperti itu. Dan kita mungkin bisa menyukai hal-hal yang mungkin bagi orang lain itu ekstrim. Pasti sukanya kok begitu sih. Itu kan hal yang ekstrim, yang mungkin tidak biasa bagi kita, tapi bagi dia adalah biasa. Sehingga di sini kita bisa menilai betapa bahwa kesukaan kepada dunia itu termasuk juga hal yang mungkin bisa berbeda antara satu orang dengan yang lain. Dan mungkin saja bahwa ada satu hal yang bersifat duniawiah yang itu juga berurusan dengan wilayah ukhrawi. Kan ada juga orang di sini yang suka sedekah, sering sedekah, sehingga dia tidak mikir lagi sedekahnya itu berapa jumlahnya. Tapi di sisi lain ada juga orang yang sedekahnya biasa saja, dia terlalu suka, tapi dia sukanya menghormati tamu. Ketika ketemu orang, ada tamu datang, senang dia dihormati.
Sedekahnya sih biasa saja, atau mungkin tidak sedekah. Tapi inilah adalah bagian-bagian tertentu yang menjadi hubbud dunia. Tapi di antara hubbud dunia itu ternyata memang berbeda-beda. Ya, mudah-mudahan minimal dengan apa yang kita pahami dari berbagai macam urusan dunia yang diungkapkan oleh Rasulullah sampai dengan para sahabat, minimal kita bisa mengambil pelajaran. Ada beberapa cerita yang bisa kita ambil sebagai ternyata bisa nggak sih saya ini mengambil rasa kesukaan saja di antara yang kita ikuti dari Nabi dan para sahabat. Ya, kita boleh menyukai misalnya gayanya Utsman dengan dia tuh senang untuk senang untuk baca Quran, atau senang untuk misalnya memberi makan orang lain, atau senang dengan untuk menghormati tamu seperti Ali. Ada hal-hal yang di antara sekian kecintaan pada dunia itu juga memang memiliki keterkaitan dengan akhirat. Bahkan hal-hal ini menjadi hal-hal yang positif ketika kita lakukan dan membawa kepada nilai-nilai ukhrawi yang mengangkat kita derajat lebih tinggi di hadapan Allah. Oke, ada yang bertanya? Atau tidak ada? Ini kayaknya udah ya, bahwa ini menjadi bagian cerita sejarah ya. Oh ternyata begitu loh, ada hal-hal yang sifat duniawi tapi ternyata berkaitan dengan ukhrawi. Ya nanti kita tanya kepada diri kita sendiri lah. Kira-kira kesukaan kita apa? Karena bahasa di sini hubbiba ilayya, sehingga rasa suka itu dianugerahkan Allah dengan cara berbeda-beda setiap orang. Bukan rasa sukanya Allah berikan, tetapi bahwa kecenderungannya itu dibedakan. Itu ada kecenderungan berbeda-beda. Tapi kalau rasa suka ya Allah yang turunkan. Kita tidak bisa mengatur. Ketika masih kecil, saya pengen diatur, nanti kalau sudah dewasa saya pengen sukanya sama ini, kan nggak bisa. Tiba-tiba itu muncul dalam hati kita dan Allah mengolah itu, sehingga kita punya kecenderungan kepada hal-hal yang berbeda setiap orang. Sehingga itu harus dimaklumi dan dipahami, dan nggak bisa dipaksakan. Kita nggak bisa memaksakan anak kita untuk suka sama dengan kita. Bapaknya suka menggambar, anaknya misalnya nggak suka menggambar, lalu kita marah-marah. Kenapa kamu nggak bisa menggambar seperti bapak? Kan apa gitu? Sehingga hal seperti itu ya muncul dan juga tertanam dalam diri seseorang. Itu berbeda-beda. Ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, tetapi bahwa itu adalah anugerah Allah. Rasa suka, rasa cinta, rasa ingin kecenderungan dari sesuatu, itu juga anugerah yang Allah berikan. Ada yang mau tanya? Biasanya ada tanya, nonton. Kalau dibandingin sama yang tadi, 3 orang tadi jauh gitu. Ya minimal ada lah dekat-dekat tadi khidmatul dhaif kan, menghormati tamu, itu kan minimal ada lah dikit-dikit. Jadi contoh. Tapi yang jelas ternyata gitu, beberapa sahabat juga ketika kita kadang membayangkan begini, orang-orang soleh, para nabi itu kan mungkin terlalu zuhud ya, nggak mungkin mereka suka dunia gitu. Tapi kan ternyata dia sendiri menunjukkan hubbiba ilayya fid dunya, saya dianugerahkan Allah untuk cenderung kepada duniawi. Tapi duniawinya kan beda dengan kita, walaupun bahwa ada sisi duniawi yang sama dengan kita. Ya kan, Nabi kan generalnya tadi begitu kan, dia suka wangi. Kita juga kan suka hal yang wangi ya, sebetulnya gitu sama. Ada hal-hal yang sama, walaupun biasanya di ujungnya itu yang beda. Ada di bagian sahabat tadi, di paling belakang itu, di bagian ketiga itu biasanya lain-lain. Yang awal, yang keduanya kira-kira sama, yang seperti kita lah kebiasaan, ya kan? Nah, gitu. Sama suka wangi sebenarnya beda. Bahkan wanginya juga dia pasti akan beda kan? Kalau Rasulullah sahabat, ya
Ada ke situ. Ada kecenderungan ke situ. materi yang dia sukai dunia. Ya kira-kira begitu. Sehingga ya benar bahwa kita memang ketika dibandingkan dengan akhlak para ulama juga sudah sangat jauh ya, sudah berbeda. Sehingga itu pelajaran untuk kita. Ya kita di zaman seperti ini memang tidak bisa juga kemudian dipaksa untuk ikut mereka. Tapi minimal kita disadarkan bahwa sesungguhnya kalau kita mau gitu, sadarkan sesungguhnya bahwa segala sesuatu yang di dunia ini memang nggak jelas. Saking banyaknya keinginan kepada duniawi, sehingga dunia itu kan nggak jelas. Kembali lagi bahwa yang jelas hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak mungkin kita juga punya patokan yang tegas. Kita nggak bisa tegas, dan justru salah kita kalau itu tegas. Apa yang bisa tegas di dunia kan nggak ada. Orang ada yang soleh, lalu kemudian tiba-tiba jadi nggak soleh. Ada sebaliknya juga orang yang tadinya betul-betul rusak, lalu tiba-tiba jadi soleh. Bolak-balik itu adalah sebetulnya hak Allah. Ya Allah mau bisa memilih siapa yang diberi hidayah dan siapa yang disesatkan. Wa a'lamu bil muhtadi. Allah itu lebih tahu siapa yang Allah beri hidayah. Sehingga ya terserah Allah. Kan hidup begitu. Hidup itu bolak-balik, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ada yang pintar, ada yang bodoh, diulang lagi. Yang pintar juga tidak selamanya pintar. Jadi dia kemudian tergerus oleh yang bodoh. Dan kita juga nggak heran, ada orang yang nggak sekolah tapi kayaknya luar biasa. Dia bisa membayar profesor, membayar doktor, segala macam. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang pintar tapi miskinnya luar biasa. Kan begitu, itu kan udah hak Allah. Jangan kita berpikiran kemudian, kok dia pintar tapi kok miskin ya? Ya terserah Allah gitu. Artinya kondisi-kondisi seperti itu memang kita tidak bisa mengatur. Nah, termasuk ada cerita Nabi Musa ini ketika ditanya, wahai Musa, tahukah engkau bahwa sesungguhnya aku telah menciptakan seorang yang ahli ekonomi tetapi dia miskin, dan juga aku telah menciptakan ada seorang yang tidak mengetahui pengetahuan tapi dia kaya. Tahu sebabnya engkau ya Musa? Tidak tahu ya Allah. Biar mereka tahu yang mengatur rezeki itu saya, bukan mereka. Itu dialog Musa dengan Allah. Sehingga ketika kita percaya dan yakin, ketika kita menjadi orang pintar misalnya, orang alim misalnya, kita tidak bisa mengendalikan rezeki. Yang bisa mengendalikan rezeki adalah Allah. Sehingga ada orang yang bodoh nggak sekolah, dia kaya. Ya Allah yang mengendalikan rezeki itu. Sehingga yang dimaksud begitu. Dunia itu tidak jelas, dunia itu bolak-balik, dunia itu ya tidak tegas. Sehingga betul ya, ketika ada ulama bilang, kita itu harus menyuarakan kebenaran, tetapi tidak membela kebenaran. Itulah maksudnya. Jadi kebenaran tidak perlu dibela, yang perlu adalah dikawal atau disuarakan. Ketika kita senantiasa menyuarakan kebenaran, berarti kita paham dan tahu mana yang hak dan yang mana yang batil. Tapi nggak perlu dikawal gitu, karena Islam ini sudah dijamin oleh Allah sebagai agama yang paling baik ila yaumil qiyamah. Sehingga dari dulu kan begitu, tanpa kita kawal pun Islam tetap berjalan. Islam ditinggal Nabi Muhammad dia jalan, ditinggal sahabat juga jalan, ditinggal ulama juga jalan. Bahkan sekarang ditinggal para ustadz juga biasa aja jalan terus. Sehingga kita tidak perlu kawal itu, tapi suarakanlah kebenaran. Karena dengan menyuarakan kebenaran, dari kita paham mana yang hak dan mana yang batil. Yang salah kita bilang salah, yang benar kita bilang benar. Itu adalah tugas ulama, berat. Yang kadang-kadang ulama dipandang oleh masyarakat ketika dia menjalankan kebenaran, wah nggak tegas. Dan emang nggak boleh tegas. Kita jangan heran dengan ulama-ulama yang tidak tegas, karena dia tahu bahwa dunia itu tidak tegas. Ya, tidak boleh mengawal kebenaran, tapi kita menyuarakan kebenaran. Ya, nanti kaitannya dengan urusan politik nanti beda lagi. Ya saya kira gitu. Nah, kalau konsepnya Ya. membela agama Allah itu di mana tuh tadi? Ya jadi begini ya. Kadang-kadang kita juga salah persepsi. Membela agama Allah, apa yang dibela sebetulnya? Kalau kita mempersepsikan Allah itu perlu dibela, maka Allah itu lemah.
Padahal Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah itu adalah zat yang maha hidup, zat yang berdiri sendiri. Nggak usah kita bela. Emang kita siapa? Kita ini makhluk lemah, makhluk dhaif. Masa Allah yang begitu besar, yang begitu hebat, Al-Hayyu Al-Qayyum kita bela-bela. Artinya itu yang dimaksud dengan membela, mengawal ya, bukan membela, mengawal kebenaran. Gak perlu kita mengawal itu. Tapi yang perlu adalah kita menyuarakan kebenaran. Jadi kadang-kadang begini, menyuarakan kebenaran itu adalah hal yang harus kita lakukan tanpa harus peduli dengan omongan orang. Ya, kalau cerita Luqman Hakim kan begitu. Ketika anaknya bertanya kepada bapaknya, Pak, Bapak kok kalau menyuarakan kebenaran itu kok nggak peduli dengan orang lain? Akhirnya diajaklah jalan ke pasar, ya kan? Ketika naik keledai, cerita udah pernah ceritakan tuh. Ketika keledai dinaikin anaknya, orang akan berkata lain. Ini gimana orang kok keledai anak yang naik, bapaknya yang menuntun, kan gitu. Ketika diubah posisinya, bapaknya yang naik, anaknya yang turun, dikomentarin juga ada masyarakat kan. Ini gimana sih kok anak kurang aja, bapaknya naik kok anaknya yang nuntun. Akhirnya dinaikinlah dua-duanya keledai itu. Dinaikin dua-duanya dikomentarin juga sama orang kan. Wah, kurang aja keledai kecil, dinaikin berdua, gak kasihan apa. Akhirnya sudahlah turun dua-duanya, keledai dituntun kan. Ketika dituntun ternyata masih dikomentarin juga oleh masyarakat. Ini gimana keledai sayang banget, udah mah nggak dinaikin malah dituntun. Sehingga itulah yang dimaksud. Kalau kita ini sedang menyuarakan kebenaran, maka nggak perlu peduli dengan orang lain di sekitar kita. Kenapa? Karena pasti komentarnya akan beda-beda. Tadi kan sudut pandang, cara mereka memandang akan berbeda. Sehingga kalau kita meyakini sebuah kebenaran, jalin saja. Mengawas peduli sama orang. Kalau kita meyakini sebuah kebenaran, karena min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan yang tidak diyakininya. Sehingga kita kalau nggak meyakini, ngapain dijalanin? Kita masih ragu, ngapain dijalanin? Karena baik sebaiknya orang muslim itu adalah tarkuhu ma la ya'ni. Tapi kalau kita yakin dengan sesuatu, jalanin saja. Dan nggak jangan pernah peduli dengan orang lain. Sekali kita kemudian terdikte oleh masyarakat sosial, ya sudah goyah kita. Jadi yang saya maksud kenapa kemudian bukan berarti dalam konteks tidak membela agama ya, perspektifnya berbeda. Karena bagi jadi ulama-ulama itu wali-wali itu dia gini bahasanya, dia tidak mungkin bisa untuk menjadi orang yang dermawan orang lain, karena itu nggak bakat. Ulama itu nggak bakat. Atau misalnya kemudian memberikan ceramah yang harus bisa menggugah orang lain, itu nggak bakat mereka. Jadi gini, ibaratnya begini, kalau kita sedang nonton wayang, kita nggak mungkin bisa merubah peran Gatot-Kaca untuk jadi Semar atau jadi Bagong. Yang bisa dilakukan adalah kita rayu aja dalam untuk mengubah peran mereka. Sehingga para wali itu bersih gitu. Ngapain hidup di dunia ini dengan nggak jelas? Kalau kita kemudian suruh menjadi si A, jadi si B, si C, jadi si D, kita langsung aja kepada Tuhan. Rayulah zat yang membuat orang ini berubah. Gitu loh. Sehingga kalau dalam konteks membela kebenaran itu di situ. Apa namanya menyuarakan kebenaran. Dia tidak mengawal kebenaran. Karena selamanya kalau mengawal kebenaran itu akan ada perspektif yang berbeda dan bahkan mungkin salah, bisa jadi salah. Sehingga konteks orang tertentu yang dia bilang katanya membela kebenaran itu pada akhirnya dia hanya nafsu yang berbicara. Ya kan? Orang-orang ramai kemudian ikut-ikutan membela yang dia apapun itu kan nafsu yang bicara. Bukan lagi akal. Jadi sehingga ketika dia begitu, dia pengen dipandang orang, dia pengen dilihat oleh orang yang dia peduli. Gitu. Padahal kan bukan itu sebetulnya. Siapa tahu jangan-jangan Allah tidak memandang ke situ. Jangan-jangan Allah memandang, di hati ente itu ada satu sifat sombong yang tidak akan saya penuhi. Tapi ketika orang berdoa kepada Allah langsung, para wali kan bakatnya begitu. Dia nggak mau tuh, nggak bisa ya, nggak bakat sedekah, ngasih duit orang, ngasih belanja orang gitu, atau ngasih sumbangan yayasan, itu jarang.
Jangan, nggak bisa begitu. Tapi yang bisa adalah dia merayu Allah agar nanti orang yang itu diberikan kebaikan, keberkahan. Makanya kalau kita datang ke ulama-ulama besar itu kan berdoa, itu begitu sebetulnya. Karena mereka tidak bisa melakukan hal-hal di luar yang kita bayangkan. Mereka hanya bisa merayu Tuhannya langsung. Jadi tugas kita menyuarakan, sisanya urusan. Nah, harusnya benar begitu, dakwah begitu kan. Kita tidak bertanggung jawab terhadap perubahan orang. Al-Quran bilang begitu. Itu bukan tanggung jawab kita untuk merubah suatu kaum, sebuah orang. Kita hanya menyuarakan kebenaran. Ini loh, yang benar ini, yang salah ini. Masalah urusan nanti dia nanti berubah apa enggak bukan urusan kita. Dan kita tidak bertanggung jawab, kata Allah. Engkau tidak bertanggung jawab untuk merubah orang itu. Allah yang bertanggung jawab. Jadi maksudnya begitu. Ya sudah, biarin aja. Tapi kita kan karena nafsu, maunya kan begitu. Maunya ketika kita ini jadi penceramah, jadi ustadz, maunya kan jadi viral, kan, banyak pengikutnya. Kan begitu maunya. Padahal kan kalau ulama yang kan enggak, dia nggak peduli mau ngaji satu orang atau dua orang. Yang penting ada yang ngaji dan saya menyampaikan kebenaran. Masalah nanti mereka mau nerima apa enggak itu urusan mereka, insyaallah. Tetapi biasanya hidayah itu kan bahasanya kan taufik wal hidayah. Taufik itu artinya sesuai. Ketika datang sering ke masjid, duduk di masjid, di masjid, dia hidayah itu turun di situ. Sehingga tidak mungkin tiba-tiba lagi apa muncul sendiri. Enggak. Ada proses yang kemudian menemukan. Ya, taufik itu di situ kan. Taufik itu sesuai. Jadi ketika dia sering ketemu, sering apa, tak nyambung sesuai. Inilah taufik namanya. Taufik dan hidayah di situ sudah turun. Itu sehingga tidak usah khawatir, agama ini dijamin oleh Allah akan tetap hidup sampai hari kiamat. Jadi, kalau ada yang bilang agama ini sudah mulai dirusak, agama itu saya pikir berarti dia tidak percaya kepada Allah. Allah yang menjamin. Dan Allah itu adalah zat yang maha kuat, zat yang maha hebat, zat yang al-hayyu al-qayyum. Sehingga tidak mungkin agama ini hancur. Dimanapun juga agama ini tetap akan bertahan sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Allah menjaganya dan ulama-ulama menjaganya. Sehingga di tiap generasi pasti akan ada seorang. Dan sampai sekarang agama ini bukan tambah mundur kan? Tambah maju. Semua lini bisa masuk. Gitu. Jadi mungkin cara pandang kita saja yang sempit, tapi cara pandang yang lebih luas agama ini tetap berjalan. Nah, itu namanya membela, menyuarakan kebenaran, tapi tidak dengan mengawal kebenaran. Kira-kira begitu. Sudah ya? Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.